Pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba sedih, kecewa, atau marah, tapi kamu sendiri bingung kenapa perasaan itu muncul? Atau mungkin kamu merasa sangat takut ditolak, kesulitan menerima kritik, atau selalu merasa nggak cukup baik, padahal secara logika semuanya baik-baik aja? Kalau iya, bisa jadi itu bukan kamu yang sekarang yang sedang bereaksi, tapi bagian dari dirimu yang dulu. Bagian yang disebut sebagai inner child. Inner child adalah istilah dalam psikologi populer yang menggambarkan sisi emosional masa kecil yang masih hidup dalam diri kita sebagai orang dewasa. Yup, meski kita tumbuh, kerja, punya tanggung jawab, dan terlihat dewasa, di dalam diri kita ada anak kecil yang masih menyimpan berbagai pengalaman masa lalu, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam dunia psikologi, tokoh-tokoh seperti Carl Jung, John Bradshaw, hingga Charles Whitfield menekankan pentingnya inner child dalam pembentukan kepribadian kita. Kadang, luka yang belum sembuh dari masa kecil bisa bersembunyi diam-diam di alam bawah sadar, dan tiba-tiba muncul saat kita menghadapi situasi tertentu. Misalnya, kamu merasa nggak dicintai hanya karena pesanmu nggak dibalas, atau kamu jadi sangat takut salah karena dulu selalu dituntut sempurna. Respon-respon seperti itu seringkali bukan berasal dari diri kita yang dewasa, tapi dari inner child yang terluka dan belum pernah dipeluk dengan kasih. Bayangkan ini, seorang anak kecil yang sering dimarahi tanpa penjelasan, anak yang jarang dipeluk, jarang dipuji, harus selalu patuh supaya disayang. Atau anak yang pernah ditinggal, ditolak, bahkan mengalami kekerasan, baik fisik maupun emosional. Mereka tumbuh menjadi dewasa, iya, tapi luka-luka itu tetap tinggal di dalam, dan bukan cuman yang mengalami trauma berat loh. Anak-anak yang dibesarkan di keluarga yang terlihat baik-baik saja pun bisa terluka, karena yang namanya pengalaman sifatnya sangat pribadi dan subjektif. Pertanyaannya, kapan sih luka inner child ini muncul? Seringkali saat kita berada dalam kondisi emosional, entah karena hubungan yang rumit, tekanan pekerjaan, atau bahkan komentar kecil dari orang lain yang terasa menusuk banget. Itu bisa jadi bukan karena masalahnya besar, tapi karena luka lama yang belum selesai ikut bicara. Kabar baiknya, inner child bisa disembuhkan. Dan proses penyembuhannya bukan hal mistis atau rumit, tapi sebuah perjalanan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Langkah pertamanya adalah sadar. Sadari pola-pola emosional yang sering muncul, terutama yang terasa nggak seimbang. Lalu refleksi. Ingat kembali masa kecil. Apa yang kamu rasakan dulu? Apa yang kamu butuhkan tapi nggak kamu dapatkan? Setelah itu, terima. Validasi emosi-emosi yang muncul. Jangan buru-buru menilai. Ingat, inner child nggak butuh logika, ia butuh dipahami. Kamu juga bisa mulai dialog batin. Ajak anak kecil dalam dirimu bicara. Ucapkan hal-hal yang dulu kamu ingin dengar. Aku mencintaimu. Aku di sini untukmu. Kamu tidak salah. Kamu hanya butuh dicintai. Kalau kamu merasa sulit melakukannya sendiri, kamu nggak perlu merasa lemah. Karena menyembuhkan luka masa kecil adalah proses yang dalam dan kamu berhak dibantu. Terapis profesional bisa jadi teman perjalanan yang sangat berarti. Ada banyak pendekatan seperti inner child work, terapi trauma, EMDR, hingga somatic healing yang terbukti membantu. Dan satu hal lagi yang gak kalah penting, bersikap lembutlah pada dirimu sendiri. Berhenti bicara kasar ke diri sendiri. Ganti dengan afirmasi yang membangun. Saya berproses dan itu cukup. Saya layak dicintai tanpa syarat. Saya nggak harus sempurna untuk berharga. Ingat, inner child adalah bagian dari dirimu, bukan untuk disangkal, tapi untuk dipeluk. Menyembuhkan luka lama bukan berarti kembali ke masa lalu, tapi membebaskan masa depan, agar kamu bisa hidup lebih otentik, lebih damai, dan lebih kamu.
Pernahkah kamu merasa ada anak kecil di dalam dirimu yang menangis diam-diam saat kamu sedang merasa sendiri atau terluka? Kalau iya, yuk mulai dengarkan dia, peluk dia, dan temani dia. Kalau kamu nyaman, bagikan pengalamanmu di kolom komentar.